anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-195 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Meisin, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selama ini, Ayu Wandira tetap tinggal bersama ibu kandungnya di desa Pasuruhan 1. Dia juga tinggal bersama ayah kandungnya, Arya Dwi Pangga, yang keadaannya sangat menyedihkan. Sekarang Ayu Wandira menghadapi persoalan yang berat yang mengganggu ketenangan hidupnya. Dia merindukan sesuatu yang lazim dimiliki oleh setiap anak. Dia ingin hidup seperti anak-anak yang lain. Dia ingin hidup seperti anak yang sah, bukan anak liar yang lahir ke muka bumi karena terpaksa. Meisin tidak dapat menerima permohonan Ayu Wandira agar meresmikan perkawinan dengan Arya Dwi Pangga. Ayu Wandira sangat sedih sekali. Hatinya mencerit, dan akhirnya gadis remaja itu lari ke pangkuan ayahnya. Ayu, sudahlah.
Lupakan saja keinginanmu itu. Apakah keinginanku salah, Ayah? Salahkah aku ini? Aku hanya ingin menjadi anak dalam arti yang sesungguhnya. Anak yang resmi, yang lahir karena perkawinan orang tuanya. Salahkah itu? Memang kau tidak salah. Tapi kau tahu sendiri bagaimana sikap ibumu kepadaku. Mana mungkin dia mau menuruti keinginanmu? Ya, ini memang salahku. Ini merupakan bagian dari masa laluku yang hitam. Dan aku telah mencoretkan garis hitam yang tebal dalam hidup ibumu. Garis tebal hitam itu tidak mungkin dihapus lagi. Lalu, bagaimana dengan aku, Ayah? Anak apakah aku ini? Anak manusia atau bukan? Jangan berkata seperti itu, Ayu. Itu tidak baik. Semua perempuan dan laki-laki di muka bumi ini selalu melangsungkan perkawinan mereka sebelum menjadi suami istri. Mereka memasuki puri perkawinan, membakar dupa bersama-sama, mengucapkan janji-janji perkawinan dengan disaksikan para pendeta, kaum kerabat, ataupun orang tua, sebelum mereka akhirnya menjadi pasangan hidup yang serasi. Tapi bagaimana dengan ayah dan ibu? Ini soal lain, Ayu. Sejarah kehidupan orang tidak sama. Mengapa lain, Ayah? Dan mengapa harus saya yang mengalami nasib seperti ini? Apakah kau sudah membicarakannya dengan ibumu? Sudah. Lalu bagaimana tanggapan ibumu? Sepertinya ibu menolak dengan tegas keinginan saya. Itu sudah jelas, Ayu. Ibumu mempunyai watak yang sangat keras. Kalau dia sudah meletakkan pendiriannya di suatu tempat, sukar untuk merubahnya lagi. Karena itu anakku, sebaiknya kau yang mengalah. Mengapa harus aku yang mengalah? Mengapa anak yang harus mengalah? Apakah semua orang tua di muka bumi ini selalu mau menang sendiri? Apakah kepentingan anak harus selalu disisihkan hanya untuk memanjakan tuntutan harga diri yang tidak pasti? Sudahlah, Ayu. Tidak ada gunanya kau terus-menerus mengumpat. Tenangkan hatimu, Ayu. Sebenarnya tidak ada yang salah di antara kita. Aku sendiri tidak tahu mengapa sejarah kehidupanku jadi seperti ini. Demikian pula ibumu. Kukira dia juga tidak tahu mengapa harus mengalami nasib seperti ini. Sudahlah, Ayu. Nanti aku akan membicarakan dengan ibumu. Mudah-mudahan saja aku dapat melunakkan hatinya. Apakah kau Nyai Paricara? Iya, aku mencari Ayu. Kukira dia ada di sini. Dia tidak ada di sini, Nyai. Mungkin dia bermain-main di pantai. Tunggu, Nyai. Tunggu sebentar. Bolehkah aku bicara sebentar denganmu? Soal apa? Soal Ayu. Kau tidak perlu memikirkan Ayu. Ayu menjadi tanggung jawabku, ibunya. Aku tahu, Nyai. Tapi Ayu sedang menghadapi kesulitan yang cukup berat. Kita wajib menolongnya. Apa? Kita? Semalam Ayu datang kemari dan menangis di pangkuanku. Aku sendiri menjadi kebingungan. Aku ingin menolongnya. Tapi aku bisa berbuat apa, Nyai? Semua ini tergantung Nyai.
Kaulah yang bisa membantu Ayu. Kalau kau mencintai Ayu, tolonglah dia. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak perlu mengajari apa-apa kepadaku. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan terhadap anakku. Baiklah, Nyai. Kalau begitu terserah kepadamu. Aku memang tidak pantas mempunyai pendapat apapun juga di rumah ini. Aku seorang laki-laki yang sudah ambruk, sudah tidak berdaya. Aku tahu, aku hanya numpang hidup di sini. Maafkan aku, Nyai. Tuan tidak perlu minta maaf kepada siapa-siapa. Tapi Tuan juga tidak perlu memberikan sesuatu kepada putriku, Ayu Wandira. Aku dapat menangani sendiri persoalan anakku. Terima kasih. Kasihan Ayu. Anak itu sudah semakin dewasa. Pikirannya juga sudah semakin matang. Itulah sebabnya sekarang dia gelisah. Aku dapat mendengarkan kegelisahannya itu. Aku dapat mendengar rintihan dalam setiap perkataannya. Oh, kalau saja keadaanku tidak seperti ini. Kalau saja Nona Meisin mau bersikap lebih lunak. Persoalan Ayu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Oh, Nona Meisin, kenapa hatimu sekeras batu? Kau boleh menghina aku. Kau boleh menginjak-injak harga diri Arya Dwi Pangga. Tapi tidak seharusnya kau mencampakkan kebahagiaan Ayu Wandira, putrimu sendiri. Bagaimana Bapak Wali Kadep? Kau sudah menemukannya? Sudah, Nyai. Tapi dia tidak mau saya bawa pulang. Dia duduk-duduk di pantai sendirian. Anak itu semakin bandel saja rupanya. Nyai, sepertinya dia sedang mempunyai persoalan yang berat, Nyai. Wajahnya murung. Tapi dia tidak mau mengatakan apa-apa kepada saya. Kalau begitu, biarlah aku yang mengatakannya kepadamu, Bapak Wali Kadep. Aku juga ingin minta pertimbanganmu dalam menghadapi persoalan anakku ini. Ada persoalan apa sebenarnya, Nyai? Dia ingin agar aku meresmikan perkawinanku dengan Tuan Dwi Pangga. Oh. Dia terus-menerus mendesakku, Bapak Wali Kadep. Aku sudah berusaha memberikan pengertian, tapi dia tidak mau tahu. Dia terus-menerus mendesakku, memojokkan aku. Sekarang aku harus bagaimana, Bapak Wali Kadep? Aku menjadi bingung. Hatiku sedih sekali. Ayu Wandira adalah anakku satu-satunya. Tak ada lagi yang dapat membuat hatiku gembira kecuali anakku. Tapi mengapa dia terus-menerus membuat hati ibunya menjadi sedih? Mengapa dia terus-menerus membuat susah hatiku? Tolonglah Bapak Wali Kadep. Apa sebaiknya yang harus kulakukan sekarang ini? Aku ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk Ayu. Aku ingin dia hidup bahagia. Sejak kecil aku tidak pernah mengasuhnya. Sehingga dia hidup terlunta-lunta bersama Nini Raga Runting. Aku sungguh-sungguh merasa berdosa. Dan sekarang, aku ingin menebus dosa-dosaku itu. Aku ingin membahagiakan Ayu. Maaf, Nyai. Kalau Nyai ingin membuat Ayu bahagia, sudah seharusnya Nyai menuruti keinginan Ayu. Apa Bapak Wali Kadep? Aku harus menuruti keinginan Ayu. Iya, Nyai. Menurut pendapat saya, keinginan Ayu wajar sebagai anak. Dia ingin orang tuanya hidup berdampingan sebagai suami istri secara baik. Ya, ini merupakan tuntutan batin seorang anak, Nyai. Mungkin selama ini dia belum merasakan hidup sebagai anak yang sesungguhnya. Maaf, Nyai.
Ini hanya sekedar pendapat saya. Rasanya aku tidak mungkin menuruti keinginan Ayu, Bapak Wali Kadep. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana aku harus berbimbingan tangan dengan Arya Dwi Pangga. Kemudian bersama-sama membakar dupa. Kemudian mengucapkan janji-janji perkawinan di depan puri perkawinan. Kemudian pendeta membacakan doa-doa untuk kami. Oh, rasa-rasanya itu tidak mungkin, Bapak Wali Kadep. Iya, bagaimana mungkin? Arya Dwi Pangga. Bagaimana aku bisa menjadi istri Arya Dwi Pangga, sekalipun hanya dalam upacara perkawinan? Sungguh berat rasanya. Oh, tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak mungkin menuruti keinginan Ayu. Tapi, Nyai, kalau Nyai ingin membuat Ayu bahagia, saya kiranya itulah satu-satunya cara. Apakah tidak ada cara yang lain? Cara yang mana, Nyai? Saya kira tidak ada lagi cara. Nyai harus tahu, Ayu sekarang sudah bertambah dewasa. Nyai tidak bisa terus-menerus menipu Ayu Wandira. Sekarang ini, Ayu sedang menghadapi pergolakan batin yang dahsyat, Nyai. Dia sedang mempertanyakan siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia sedang menuntut haknya sebagai anak. Dia tidak ingin dikatakan sebagai anak liar, anak yang tidak sah, anak yang tidak resmi, anak yang lahir dari sebongkah batu. Saya mohon Nyai menyadari persoalan dasar yang sedang dihadapi Ayu. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu, atas pertimbangan-pertimbanganmu. Tapi saya kira saya tidak sanggup untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa menjadi istri Arya Dwi Pangga. Sekalipun hanya istri dalam upacara perkawinan. Saya tidak bisa melupakan apa yang telah dilakukan laki-laki itu belasan tahun yang silam. Yang akhirnya menghancurkan seluruh hidupku. Maaf, Bapak Wali Kadep. Mungkin nasihatmu cukup baik dan bijaksana. Tapi saya kira saya tidak bisa melaksanakannya. Tidak apa, Nyai. Saya juga hanya sekedar memberikan pertimbangan-pertimbangan. Saya kira Nyai membutuhkan waktu untuk berpikir. Malam turun perlahan-lahan. Jubah sang dewa kegelapan mengembang menutupi daratan pesisir. Desa Pasuruhan I segera berangkat tidur. Meisin terbaring di ruangan biliknya. Pandangannya menancap ke langit-langit ruangan, dan pandangan itu berisi kekosongan. Tiba-tiba Meisin teringat masa lalunya. Dulu, lebih 20 tahun yang silam, nun jauh di sana di seberang lautan, di sebuah dataran yang bernama Mongolia, Meisin pernah duduk berdampingan dengan seorang laki-laki. Lusisa. Nama itu tak pernah terlepas dari ingatanku yang rapuh. Lusisa adalah suamiku yang pertama. Kami pernah duduk di kursi pengantin, dikerumuni sanak saudara, teman-teman dan kerabat, dalam suatu upacara suci yang mempesona dan membahagiakan. Semula kukira Losisan akan menjadi suamiku untuk selama-lamanya. Dia seorang laki-laki yang baik. Dia bertanggung jawab. Sekalipun usiaku terpaut jauh. Tapi aku tidak pernah menyesal mempunyai suami seperti lo. Tapi akhirnya kami terpisah oleh nasib. Usia perkawinan kami tidak berumur panjang.
Lo menemui ajalnya di bumi Jawa. Pada saat kami berdua menjadi pelarian pemerintah Kediri. Tamatlah sudah perkawinan kami. Kemudian menyusul laki-laki yang kedua, Arya Kamandanu. Untuk kedua kalinya, aku meresmikan tali perkawinanku dengan seorang laki-laki pribumi. Dia juga seorang laki-laki yang baik. Dia sangat mencintaiku. Dan setelah belajar beberapa saat lamanya, setelah aku dapat melupakan lo, akhirnya hatiku tertambat padanya. Arya Kamandanu adalah laki-laki kedua. Kepada siapa aku pernah menaruhkan seluruh harapan hidupku. Arya Kamandanu adalah pelabuhan hatiku yang sejuk, di mana setiap saat aku dapat menambatkan perahu layarku yang berwarna putih bagaikan kapas. Tapi nasib juga telah memisahkan kami. Nasib telah merenggut apa yang telah kami perjuangkan bersama-sama dengan susah payah. Nasib telah mencampakkan cintaku bagaikan debu jalanan. Arya Kamandanu pergi bersama angin. Dia lenyap. Dan bayangannya hanya bisa kulihat dalam ingatan. Aku menjadi putus asa. 2 kali sudah hatiku tersobek dengan parah. Kiranya sudah cukup. Aku tidak akan lagi menambah dengan yang lain. Sudah cukup. Cukup 2 orang laki-laki di dalam hidupku. Aku tidak akan mengotori sisa-sisa hidupku dengan menggandeng tangan Arya Dwi Pangga. Tidak akan terjadi. Maafkan aku. Maafkan ibumu, nak. Tapi rasanya berat sekali untuk memenuhi keinginanmu. Oh, Sang Yang Widiwasa, aku percaya Kau Maha Pengasih. Kau Maha Pemurah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku. Dan berilah jalan terang di hadapanku. Ibu juga belum tidur. Ibu tidak bisa tidur karena sedang memikirkanmu, Ayu. Untuk apa ibu memikirkan Ayu? Ayu? Bukankah lebih baik ibu memikirkan diri ibu sendiri? Untuk apa memikirkan Ayu? Biarkan saja Ayu seperti keadaannya yang sekarang ini. Ayu anak liar. Ayu anak jalanan. Ayu anak yang lahir dari sebongkah batu. Jangan berkata seperti itu, Ayu. Jangan sakiti hati ibumu. Aku selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Jangan salah paham, Ayu. Aku tidak ingin mengganggu perasaan ibu. Tapi aku juga tidak ingin hidup gelisah. Apa yang sedang kau tulis itu, Ayu? Syair. Jika aku sedang gelisah, aku selalu menulis syair. Aku selalu menumpahkan kegelisahanku, gejolak hatiku, harapan-harapanku yang buyar di tengah jalan, di atas frontal seperti ini. Lihatlah, Bu. Aku menulis syair yang indah sekali bunyinya. Maukah ibu membacanya? Tapi jangan. Jangan kau baca, Bu. Nanti hatimu sakit. Aku tidak mau menyakiti hati ibu kandungku sendiri. Cobalah. Akan ibu baca. Jangan, Bu. Nanti hati ibu sakit. Syair ini hanya untuk kubaca sendiri. Kunikmati sendiri. Kalau syairmu bercerita tentang sesuatu yang baik, yang indah bunyinya, yang merdu dan enak didengar,
Tidak seharusnya kau membaca sendiri. Kau nikmati sendiri. Orang lain juga boleh ikut menikmatinya. Lebih baik ibu jangan membacanya. Mengapa? Jangan. Aku tidak mau bertengkar dengan ibu. Ayu, syair yang baik tidak akan menimbulkan pertengkaran apa-apa. Justru syair yang baik akan menimbulkan suasana kedamaian. Sini nak, biar ibu membaca syairmu. Sekalipun aku tidak pandai menulis syair, tapi aku bisa menikmatinya. Sini, biar ibu membacanya. Kalau begitu, terserah. Silakan baca, Bu. Bayang-bayang gelap menutupi langkah-langkahku. Langit, gunung dan bukit menangis terseduh-seduh. Angin membisikkan rintihan musim kemarau yang panjang dan melelahkan. Rumput bernyanyi tentang negeri-negeri yang jauh, dan pohon tua bersembunyi di balik harga dirinya yang rapuh. Aku berjalan sambil menyeret sekeranjang dosa. Dosa milik siapa? Dosa untuk siapa? Dosa dari mana datangnya? Kupetik setangkai mawar. Kucampakkan di atas debu. Kuinjak-injak wajah bumiku sendiri. Kutertawakan dunia tua yang pongah. Lihatlah, aku si anak gelombang. Aku si anak jalanan. Aku si bocah perempuan yang lahir di rimba perawan. Para dewa mengirimku turun ke dunia yang rendah, melewati pintu yang tidak pernah disucikan. Lihatlah, aku putri Raja Gunung yang tinggi. Aku lahir di tengah gersangnya bukit-bukit kapur. Aku tergeletak sendirian di tengah padang ilalang dalam dekapan kesunyian. Akulah anak yang terbuang. Syairmu bagus, Ayu. Tapi aku tidak menyukai isinya. Syairmu terlalu banyak bercerita tentang ratapan dan keluhan. Aku hanya menuliskan apa yang kurasakan dan kupikirkan, Bu. Syair yang bagus biasanya mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Aku memang tidak biasa menulis syair, tapi aku senang membaca syair. Aku pernah membaca sebuah syair yang sangat indah, yang pernah ditulis oleh seorang bangsa Tionghoa. Sekalipun syair itu berasal dari seberang lautan yang jauh letaknya dari sini, tapi bunyinya masih akan terdengar indah dan merdu. Kalau tidak salah, judul aslinya bernama Cusiang. Cusiang artinya segala keresahan. Syair ini ditulis oleh pengarangnya dengan maksud memberikan petunjuk ataupun nasihat kepada semua orang agar hidup secara baik dan sehat. Nah, kau mau mendengarnya, Ayu? Apakah ibu masih ingat semua kata-katanya? Mudah-mudahan tidak ada kata-kata yang tercecer dari ingatanku. Nah, dengarkan, Ayu. Terlalu lama berdiri merusakkan tulang. Terlalu lama duduk merusakkan daging. Terlalu lama berjalan merusakkan urat. Terlalu lama melihat merusakkan darah. Terlalu lama tidur merusakkan tenaga. Terlalu gembira merusakkan usus. Terlalu sering marah merusakkan hati. Terlalu banyak berpikir merusakkan limpa. Terlalu sedih merusakkan jantung. Terlalu merana merusakkan paru-paru. Terlalu takut merusakkan ginjal. Sering kaget merusakkan empedu. Terlalu banyak makan
merusakkan usus. Terlalu banyak bekerja berat, merusakkan anggota tubuh. Hidup hendaknya sesuai ukuran. Jangan menyalahi aturan alam. Melanggar tata tertib alam, merusakkan hidup. Jauhkanlah sifat dan watak terlalu. Ambillah garis yang bijaksana. Tengah sempurna, jangan hendaknya mengabaikan timbangannya. Bila orang melanggar ketentuan-ketentuan ini, hidupnya terancam bahaya. Bila musim tong atau musim dingin, dia akan terserang batuk. Musim ciu atau musim gugur akan terserang selesma. Pada musim he atau musim panas akan terserang penyakit demam. Dan di musim cum atau musim semi terserang masuk angin. Jika orang dapat mematuhi dengan baik ketentuan-ketentuan ini, jika orang dapat menyelaraskan diri dengan keinginan alam, maka dia akan terbebas dari ancaman cusian. Hilang segala keresahan, wajah berseri-seri, dan hidup menjadi riang gembira. Bagaimana, Ayu? Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah syair yang baru saja kubacakan cukup bagus isinya? Maaf, Bu. Apakah Ibu sendiri sudah dapat melaksanakan segala petunjuk yang tercantum di dalam syair itu? Memang sulit sekali untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala kita menjadi goyah karena suatu sebab. Barangkali karena persoalan pribadi yang rumit. Kadangkala jiwa kita goncang dan kita gagal memelihara keseimbangan diri kita sendiri. Hal itu membutuhkan latihan terus-menerus, Ayu. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus tekun. Harus terus-menerus dicoba berulang-ulang kali. Sampai akhirnya menjadi biasa. Ayu, kau masih muda. Kau masih mempunyai banyak kesempatan untuk belajar. Hidup ini beraneka ragam coraknya. Manusia diberi wewenang memilih satu di antara dua yang dianggap paling baik untuk dirinya. Nah, kau mempunyai kebebasan untuk memilih. Pilihlah jalan yang baik, jalan yang paling aman. Jangan berlarut-larut memikirkan suatu perkara tanpa kau dapat mengambil manfaatnya. Itulah nasihat yang bisa kuberikan kepadamu, anakku. Selamat malam, Ayu. Selamat tidur. Ibu. Aku tahu. Aku tahu kau hanya menghindari persoalan kita. Kau sengaja tidak mau mendengarkan keluhanku. Kau sengaja berpaling dariku. Kau membuang muka dan melarikan diri dari persoalan kita. Tidak, Ibu. Sekalipun kau mempunyai pengetahuan setinggi langit, sekalipun orang-orang menyebutmu sebagai wanita paling bijak, paling arif, tapi jika kau tidak berani menyelesaikan persoalan kita, kau adalah wanita pengecut. Bagiku, kau wanita pengecut. Dan aku tidak mau mempunyai seorang ibu berjiwa pengecut. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Aku akan pergi ke desa Binor. Barangkali aku akan pulang menjelang sore nanti. Apakah ada yang sakit, Nyai? Semalam, kepala desa Pasuruan 1 datang. Dia mengatakan bahwa adiknya yang tinggal di desa Binor sedang sakit parah. Aku diharapkan datang ke desa Binor untuk mengobati penyakitnya. Kalau begitu sebaiknya Nyai segera berangkat saja.
biarlah saya dan Wali Kadep yang akan menunggu rumah. Jangan pergi kemana-mana, Bapak Wali Kadep. Dan kau juga, Bapak Rakeh Pamitihan. Tolong awasi Ayu Wandira. Oh, jangan khawatir, Nyai. Kami berdua akan mengawasi putrimu. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Saya, Nyai. Bagaimana rencana perkawinan Jangir anak gadismu itu? Konon kabarnya calon suaminya juga berasal dari desa Binor. Apa benar demikian? Oh, benar, Nyai. Kalau tidak ada halangan, besok lusa rombongan calon pengantin laki-laki akan datang untuk mengantarkan mahar atau tukon. Saya harap Nyai bisa hadir. Tentu, Bapak Wali Kadep. Tentu saya akan hadir. Nah, aku pergi dulu. Nyai Paricara, apakah wanita ini tidak mempunyai rasa lelah? Tidak henti-hentinya dia bekerja. Kasihan dia, Wali Kadep. Dia sedang mempunyai masalah dengan putrinya. Aku juga sudah berusaha memberikan nasihat-nasihat. Tapi kau tahu sendiri, siapa itu Nyai Paricara. Kalau dia sudah mempunyai pendirian, sukar dibelokkan, sukar digoyangkan. Sebenarnya aku kasihan Ayu Wandira. Bocah itu membutuhkan sesuatu yang tidak pernah diberikan ibunya. Lihat saja, wajahnya selalu murung. Iya. Ayu! Ada apa, Bapak Rakeh Pamitihan? Ibumu sedang pergi ke desa Binor. Mungkin dia akan pulang agak terlambat. Mungkin dia akan pulang ya sampai sore nanti. Kau jangan pergi kemana-mana ya. Lebih baik kau main ke rumah Bapak Wali Kadep, Ayu. Temanilah Jangir. Dia sering kali menanyakanmu, Ayu. Bukankah Jangir sedang dipingit, Bapak Wali Kadep? Ya, benar. Jangir sedang dipingit. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Dia tidak boleh pergi sebelum perkawinannya nanti. Tapi kalau kau mau datang ke rumah, tentu saja tidak apa-apa. Ayo, ikutlah. Daripada kau keluyuran sendiri di tepi pantai, lebih baik ngobrol bersama Jangir. Ayo. Sementara itu, Meisin mengendarai kereta kudanya semakin jauh meninggalkan desa Pasuruhan 1. Perjalanan memang cukup jauh. Meisin harus melewati beberapa buah desa seperti Papayeman, Gending, Pajarakan, Patunjungan, dan akhirnya barulah sampai di desa Binor. Menjelang tengah hari, Meisin baru tiba di desa Binor. Dia segera mengarahkan kudanya ke rumah kediaman sanak kerabat kepala desa Pasuruhan 1. Mari, silakan masuk, Nyai. Saya sudah tidak sabar menunggu kehadiran Nyai. Mari, silakan, Nyai. Maaf, saya agak terlambat datang. Di mana suamimu, Nyai? Di sini, Nyai. Untung Nyai Paricara segera datang. Lihatlah keadaan suami saya ini, Nyai. Entahlah sakit apa namanya. Sudah beberapa hari ini, dia tidak mau makan. Dia juga tidak bisa tidur. Perutnya kejang, keras seperti batu, Nyai. Meisin melangkah perlahan-lahan menghampiri ranjang di sudut ruangan tengah. Dan dia melihat seorang laki-laki setengah tua terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan mata itu tidak lagi menyinarkan semangat kehidupan. Mata yang putus asa. Laki-laki itu merintih perlahan, sementara istrinya buru-buru menghampirinya. Ki, lihatlah, Ki. Nyai Paricara sudah datang.
Kau tinggal mengatakan apa yang kau rasakan. Katakanlah, Ki. Apa yang kau rasakan? Biar Nyai Paricara mengobatimu. Perutku panas sekali. Perutku. Apakah dia bisa buang air seperti biasanya, Nyai? Dia sama sekali tidak mau makan, Nyai. Dia tidak pernah pergi meninggalkan tempat tidurnya ini. Dia juga tidak bisa tidur. Setiap malam merintih terus. Sakit apa sebenarnya suami saya ini, Nyai? Sakit apa dia? Tenanglah, Nyai. Biarlah aku memeriksa tubuhnya. Panas badannya tinggi sekali. Tubuhnya sangat lemah. Dia selalu mengeluh perutnya sakit. Panas katanya. Baiklah, saya akan mencoba membuat ramuan daun-daunan untuk mengobati penyakit suami Nyai. Nyai, tunggu sebentar ya. Iya, Nyai. Meisin segera mengeluarkan sebuah bungkusan berisi ramuan daun-daunan. Ramuan daun-daunan itu sudah ditumbuk dengan halus. Meisin mengambil cawan, kemudian menuang beberapa sendok ramuan daun-daunan, lalu mencampurnya dengan air hangat. Nyai Paricara, lihatlah, Nyai. Ada apa dengan suamiku ini? Ada apa dengan dia? Tidak. Meisin terkejut. Cawan terlepas dan jatuh pecah berantakan di lantai ruangan. Dia sama sekali tidak menduga apa yang akan terjadi. Buru-buru Meisin menghampiri laki-laki tua yang semula terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Ki, akhirnya kau pergi juga. Akhirnya kau tidak tahan. Dan kau pergi. Nyai Paricara, lihatlah suami saya ini. Lihatlah, Nyai. Bukankah dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Bukankah dia sudah mati, Nyai? Maafkan aku, Nyai. Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya penyakit suamimu sudah kelewat parah. Aku baru saja membuatkan ramuan obat, dan tiba-tiba dia sudah pergi. Maafkan aku, Nyai. Aku telah gagal menolong suamimu. Sakit apa sebenarnya suami saya ini, Nyai Paricara? Sakit apa dia? Aku belum bisa memastikannya. Aku sendiri sangat terkejut. Tapi kukira sakit suamimu sudah sangat gawat. Aku sama sekali tidak menduga dia akan pergi secepat ini. Tapi sudahlah, Nyai. Tabahkanlah hatimu. Sebaiknya aku segera kembali ke Pasuruan 1. Aku akan menyampaikan berita duka ini kepada Kepala Desa Pasuruan 1. Terima kasih, Nyai Paricara. Terima kasih, Nyai. Entahlah, Bapak Wali Kadep. Aku sendiri tidak tahu sakit apa sebenarnya orang itu. Perutnya kaku dan panas. Kadangkala dia seperti menggigil kedinginan. Giginya gemertuk. Apakah Nyai sudah mencoba memberinya ramuan daun-daunan? Aku baru saja meramunya, Bapak Wali Kadep. Dan tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi. Aku sendiri kaget. Cawan yang kupegang sampai terlepas dan pecah berantakan. Baru kali ini aku mengalami hal seperti ini. Aku seringkali gagal mengobati penyakit orang. Tapi tidak seperti ini. Sakit
apa sebenarnya dia? Barangkali dia sakit demam yang sudah parah, Nyai. Bukan, Bapak Rake. Bukan demam biasa. Entahlah. Mungkin suatu saat aku bisa mengetahui sebab-sebab penyakit itu. Ya, ini merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan. Aku benar-benar terpukul. Nyai tidak bersalah. Mungkin saja karena Nyai datang terlambat. Bukankah baru kemarin Nyai mendapat berita itu? Tapi bagaimanapun juga, aku ikut merasa bertanggung jawab, Bapak Wali Kadep. Tapi baiklah, mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Ya. Bagaimana dengan Ayu? Apakah anak itu tidak pergi kemana-mana? Oh, tidak, Nyai. Seharian dia di rumahku. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia sibuk ngobrol dengan Jangir. Besok pagi Wali Kadep akan menerima banyak tamu di rumahnya, Nyai. Calon besan dan rombongannya akan datang mengantarkan mahar. Iya, aku ikut merasa bahagia, Bapak Wali Kadep. Mudah-mudahan Jangir memperoleh pasangan yang serasi dan kelak bisa hidup bahagia bersama suaminya. Baiklah, terima kasih Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh Pamintihan. Selamat malam. Selamat malam, Nyai. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin melangkah menyeberangi serambi pondoknya. Dia berdiri sejenak di depan pintu ruangan bilik Ayuandira. Perlahan-lahan dia membuka pintu, dan dia merasa tenang karena melihat putrinya sudah tidur dengan nyenyak. Selanjutnya Meisin berjalan ke ruangan biliknya dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Aneh sekali penyakit orang itu. Benar-benar penyakit yang gawat. Penyakit yang sangat berbahaya. Aku sampai tidak sempat berbuat apa-apa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.